Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kepada ummahat dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita tentang beberapa afat, penyakit atau sifat jelek yang sering ada terutama pada muslimah, yaitu al-kadzib, tentang kedustaan, berdusta. Allah sebutkan dalam An-Nahl 105, innama yaftaril kadzib alladzina la yu'minun bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Hanyalah yang mengada-ngada kedustaan orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, dan merekalah orang-orang pendusta. Ayat menjelaskan bahwa kedustaan, berdusta, menjadi salah satu ciri, salah satu sifat orang yang tidak beriman, sehingga tidak pantas untuk itu ada pada orang yang beriman, mukmin maupun mukminah. Selain daripada itu, Rasulullah juga sebutkan dusta menjadi juga sifat munafikin. Di Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, ayatul munafiq thalath. Rasul katakan tanda seorang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Jika dia bicara dia dusta, jika berjanji dia ingkari, tidak dia tepati, dan jika diberi amanat dia berkhianat. Dusta inilah yang menjadi pemicu awal menyeret orang kepada fujur, kefajiran. Kefajiran adalah berbagai macam bentuk maksiat dan dosa dalam bentuk kata-kata maupun perbuatan. Oleh karenanya di Ibnu Mas'ud di Bukhari Muslim, Rasul katakan, wa iyyakum wal kadzib fa innal kadzib yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhi oleh kalian dusta, karena dusta akan menyeret kepada kefajiran, dan kefajiran itu akan menjerumuskanmu ke dalam neraka. Bermula dari dusta, dia akan semakin berani melakukan ini dan itu. Wala yazalul abd yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallah kadzdzaba. Dan kalau seorang berdusta dan membiasakan dusta, itu yang sering dia lakukan, sehingga dia pun tercatat di sisi Allah
sebagai pendusta, kadzab. Wal'iyadzubillah. Celaan itu cukup besar dan sangat berat bagi orang yang memiliki hati. Artinya kalau misalnya di depan orang saja, di tetangga-tetangganya, di teman-temannya misalnya, fulan siapa fulan? Oh, itu dikenal kadzab itu orang. Tukang dusta itu, pembohong dia itu. Gak akan ada yang ridho, gak akan ada yang mau terima. Itu padahal di kalangan sesama makhluknya. Antum bayangkan, itu di hadapan Allah, dia dikenal dan disebut sebagai kadzab, pendusta. Tentu celaannya lebih besar dan lebih berat. Nasallallahu al-afiyah wassalama. Orang yang berdusta pasti akan membud, dikucilkan oleh orang. Orang gak akan senang. Orang tidak akan ada yang mau menerimanya. Dibenci sangat. Diriwayatkan Bukhari dari Samurah Ibn Jundub, betapa seringnya Rasulullah itu menyampaikan kepada para sahabatnya, hal ra'a ahadun minkum ru'ya, adakah salah satu dari kalian yang bermimpi? Sampai kemudian diceritakan oleh beliau kepada para sahabatnya apa mimpi yang beliau sendiri lihat, melihat ini, melihat itu. Karena mimpi para nabi wahyu dari Allah, tidak mungkin dimasuki atau digoda oleh syaitan untuk para nabi. Sampai suatu hari Rasulullah sampaikan, innahu atanil lailah atiyan, semalam ada dua orang yang datang kepadaku, wa innahuma ibta'athani, dan keduanya menyuruh aku, mengutus aku. Wa innahuma qala, di antara yang keduanya sampaikan kepadaku, intalik wa inni intalaktu ma'ahuma, mereka katakan ayo jalan, maka aku pun berjalan bersama keduanya. Hadis panjang, kemudian disebutkan dalam hadis itu, wa ammar rajul alladhi ataitu alaih yusharsharu shidquhu ila qafah wa min kharahu ila qafah wa ainuh ila qafah, fa innahu rajul yaghdu min baitihi fayakdzib al-kadhbah tablughul afaq. Adapun yang engkau lihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang tadi diputus, dipotong dan dibalik ke arah belakang, ke arah punggungnya, hidungnya, matanya. Nah, dia adalah orang
yang berdusta dengan suatu kedustaan, yang kedustaan dia itu kesana kemari tersebar sampai ke ujung negeri sana. Artinya kedustaannya bukan main. Kalau misalnya dia dusta pada satu orang dan korbannya cuma satu orang ini, itu pun sudah jelek. Tapi mending lah, gak ada yang tahu dan tidak ada yang menjadi korban dari kedustaannya. Tapi ini sampai ke ufuk sana, ke ujung negeri, ke ujung dunia. Kedustaan yang dia buat itu begitu besar dampaknya. Makanya sampai dihukum, di akhiratnya diazab dengan diputar ke belakang, anggota tubuhnya menghadap punggungnya. Akhwat sekalian maupun ummahat rahimakumullah, kedustaan tentunya bertingkat-tingkat. Yang paling berat, paling parahnya kalau itu atas nama Allah. Firman Allah dalam Az-Zumar, "Faman adzlam mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzaba bis-sidq idza ja'ahu alaysa fi jahannam mathwan lil kafirin." Siapakah yang lebih zalim dari orang yang berdusta atas nama Allah, yang dia dustakan pula kebenaran, dia tolak? Bukankah jahanam tempat kembali bagi orang-orang yang kufur? Ya, karena itu merubah syariat Allah. Dia dusta atas nama Allah, bahwa Allah mengatakan ini itu, atau dia mengaku Allah wahyukan pada dirinya. Nah, berani dusta sebesar itu tentunya kedustaan yang na'udzubillah paling beratnya. Sebagaimana Musailamah Al-Kadzdzab disebutkan dalam biografinya, ketika dia melamar Sujah, nama wanita di zaman itu yang sama, juga mengaku dirinya nabi, dapat wahyu. Ini punya masa cukup banyak, Sujah pun punya masa cukup banyak. Kata Musailamah, daripada kita sendiri-sendiri, akan disatukan masamu dan masaku. Maka dilamar untuk dinikahi oleh Musailamah. Kata Sujah, "Taib, aku mau terima lamaranmu, kita nikah, tapi apa maharmu untukku?" Maka Musailamah mengaku dia diberi wahyu oleh Allah, na'udzubillah, bahwa mahar untuk Sujah, karena istri Nabi menurut dia, adalah dengan dikosornya waktu-waktu sholat, sehingga bagi Sujah zuhur cukup 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Itu mahar. Dia bilang itu dari Allah. Kadzib, dusta besar, mengatasnamakan Allah. Demikian pula yang kedua derajatnya kedustaan besar kalau itu atas nama Rasul sallam. Beliau katakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia siapkan tempat kembalinya di neraka. Sengaja atas nama Nabi. Jika memalsukan hadis, makanya hadis palsu disebut hadis makdzub, hadis dusta, yang didustakan. Nah, Nabi nggak pernah sabda itu, tapi mereka katakan Rasulullah berkata ini, Rasulullah bersabda itu, dan itu menjadi
kedustaan besar, karena juga membawa hukum. Orang mengira itu sunnah, orang anggap itu perintah, atau mengharamkan yang halal. Padahal itu dusta, bisa merubah syariat atas nama Rasul. Makanya beliau katakan, al-kadhib alayya laisa kal-kadhib ala kulli ahad. Kedustaan atas namaku gak sama seperti kedustaan atas nama siapapun. Kalau orang lain walaupun tetap itu dusta dan haram, jelek, tapi kalau orang lain kan gak membawa hukum. Kamu dusta misalnya datang ke orang sama Pak Presiden, sama Pak Gubernur misalnya, sama fulan, dia nyampaikan orang yang mengamalkan ini pahalanya sekian, orang nggak akan terpengaruh, nggak mau dengar siapa ngapain. Tapi kalau dia dusta Nabi yang dia bawa, Rasulullah berkata begini, orang terpacu mendengar Rasulnya itu untuk mau beramal, melakukan, padahal itu dusta. Hanya nggak sama dan dosanya sangat besar. Yang ketiga, termasuk dari bentuk kedustaan yang kadang sering dilakukan orang tanpa disadari, mereka sepelekan, mendustai anak kecil untuk memberinya sesuatu padahal tidak dia beri apa-apa. Di Musnad Ahmad dari Abu Hurairah, Nabi katakan, man qala li sabi ta'al hak thumma lam yu'tihi fahiya kadhibah. Orang yang manggil anak kecil, sini, sambil dia isyaratkan kalau dia mau ngasih sesuatu, atau dia ucapkan mungkin, sini. Kalau di antara wanita mungkin, sini ama kasih permen misalnya, ama kasih coklat. Padahal dari awal dia niat gak ngasih, dan dia gak punya itu coklat atau permen yang dia janjikan. Dan begitu anak itu datang, dia peluk, mungkin dia cium, gak ada pemberian yang dia kasihkan. Itu sudah kedustaan, walaupun kepada anak kecil. Oleh karena itu, kedustaan akhlak jelek, dibenci sangat, bahkan oleh ahlul jahiliyah sekalipun. Masyarakat jahiliyah saja membencinya, gak ridho, karena yang mereka takuti akan dikenang oleh orang kalau fulan itu pendusta. Makanya Abu Sufyan dalam keadaan dia masih kafir saat itu dan mengejar para sahabat yang lari ke Romawi di bawah perlindungan Heraklius. Saat ketika dia ditanya seperti apa Nabi itu, apa yang dia ajarkan, ya Abu Sufyan jawab apa adanya. Oh, Nabi itu ajarkan silaturahmi, dia ajarkan bakti pada orang tua, dia haramkan yang kotor, yang jelek, homer, ini itu semuanya. Apa adanya, dia jujur. Padahal posisi seperti itu kan kesempatan bisa diambil untuk membuat permusuhan, misalnya, oh Muhammad itu begini, ajarannya ngawur, ini itu, agar dibenci oleh Heraklius. Tapi Abu Sufyan gak mau lakukan, karena yang beliau takuti akan dikenang dalam sejarah Abu Sufyan berdusta. Hanya karena menghadapi musuhnya dia dusta. Gak mau ahlul jahiliyah untuk dusta. Termasuk bentuk dusta pula kedustaan dalam canda, sebagaimana hadis Bahz bin Hakim
an abihi an jaddi qala sami'tu an-nabiy yaqul wailun lilladhi yuhaddithu bil hadith liyudhhika bihil qaum wailun lahu thumma wailun lahu. Celakalah bagi orang yang bicara, menyampaikan sesuatu untuk membuat tertawa orang lain, padahal itu dusta. Ini enggak ada kenyataannya, berbeda dengan faktanya, cuman dia sampaikan dalam rangka mentertawakan orang. Celaka baginya, celaka baginya. Termasuk bentuk kedustaan yang sering orang lakukan. Seperti itu pula termasuk bentuk kedustaan adalah mengaku-ngaku bermimpi melihat sesuatu dalam mimpinya padahal dia nggak pernah mimpi itu. Sebagaimana riwayat Ibn Abbas di Bukhari, man tahallama bihulm lam yarahu kullifa an yaqid baina syairatain walan yaf'al. Barang siapa yang mengaku bermimpi padahal itu nggak ada, ya dia nggak mimpi apa-apa, nggak pernah ngelihat. Atau kalaupun dia melihat, yang dia lihat lain, yang dia ceritakan lain, dusta. Maka di hari kiamat akan dipaksakan baginya untuk bisa menegakkan di antara dua rambut, dan itu nggak akan bisa dia lakukan di antara dua helai rambut. Artinya dia di dalam azab, dia dalam siksaan. Makanya juga di hadis Ibnu Umar, juga di Bukhari, inna min afral fira an yuriya ainai ma lam tara. Termasuk kedustaan yang besar yang diada-adakan ketika orang mengaku dia melihat sesuatu yang enggak dia lihat sebetulnya. Ya mimpi melihat ini, ketemu itu, padahal itu semua dusta, enggak benar. Itu merupakan termasuk kedustaan yang sangat besar. Karena mimpi bukan hal yang bisa dibuat mainan. Bahkan kalau itu mimpi shalihah, termasuk juz dari sekian juz kenabian. Selama itu mimpi yang shalihah dilihat oleh seorang hamba. Ala kulli hal, itu merupakan salah satu dari afat penyakit lisan yang sering dianggap remeh oleh wanita, baik itu dia bicara dengan suaminya, dia dengan anaknya, ataupun dengan siapapun orang lain. Nah, seorang mukmin akan berusaha jujur, menjaga lisannya, dan tidak mau merusak dan menodai kejujuran itu dengan kedustaannya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.